Nona Senja, jika Anda menyerah pengobatan sekarang, Anda hanya akan punya 1 minggu lagi untuk hidup. Saya tahu. Terima kasih. Di tahap akhir hidupku, aku membuat keputusan gila. Memenjarakan pria yang selalu kucintai secara diam-diam, Dimas Setiawan. Dengan waktu kurang dari 1 minggu tersisa, bisakah kau mengingatku selamanya? Aku kembali. Itu kamu. Halo Dimas, Kamu. Senja, maaf ya. kenapa kamu melakukan ini? Aku bilang aku suka padamu. Kamu percaya? Aku tidak bercanda lagi. Aku harus pergi. Tidak bisa. Kamu masih harus tinggal di sini 5 hari lagi. Ini bukan terserah kamu. Aku hampir mati. Tapi, Palu, tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Setelah beberapa hari ini, aku akan melepaskanmu. Aku tidak bercanda lagi. Sampai jumpa. Maaf, kamu tidak bisa pergi. Kamu turun ke air. Jangan mendekat. Lu Yanchuan, kamu tidak akan bisa kabur. Chen Yue, aku tidak akan melepaskanmu. Sekarang kamu tidak berhak mengatakan itu. Senja, mari kita bicara. Aku hanya butuh tubuhmu saja. Di antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Senja, asal kau lepaskan aku akan menyetujui permintaan apapun. Kalau begitu, kau mati bersamaku saja. Aku hanya bercanda. Tapi, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Ada apa? Setelah aku mati, bakar lukisan ini untukku. Kenapa harus aku? Aku tergila-gila padamu selama 7 tahun. 7 tahun? Senja, tolong lepaskan aku. Aku harus ke toilet. Baiklah, aku akan membantumu. Kau berani? Aku bisa berjanji padamu. Jika kau lepaskan aku tidak akan lari. Kalau begitu, cium aku, dan aku akan melepaskanmu. Kamu seperti anjing, ya?
Rasanya enak. Tunggu sebentar. Mandi saja sekalian. Mandi yang bersih. Nanti malam masih akan kupakai. Hati-hati, lantainya agak licin. Aduh, Dimas Setiawan. Gawat. Dimas Setiawan. Ternyata dia kabur juga. Pembohong. Bahkan waktu beberapa hari ini pun tidak mau memberiku. sudah bangun. Ayo makan. Aku kira kamu sudah kabur. Kenapa? Kamu ingin aku kabur? Kenapa? Apa kamu sudah menyukaiku? Jangan rokok di kamar lagi. Aku benci bau rokok. Oh, Apa kamu benar-benar akan segera mati? kenapa? Kamu kasihan padaku. Nah, ini surat diagnosisku. Tapi aku sudah menyerah pada pengobatan. Kenapa? Karena aku ingin melakukan beberapa hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Misalnya, menculikku? Dimas, bagaimana kalau kamu menyukaiku sebentar? Mau itu pura-pura atau tidak tulus? Beberapa hari ini, sukai saja aku. Bisa. Apa maksudmu? Apa jangan-jangan Bapak Setiawan juga suka mengikat orang? Aku tidak seaneh dirimu. Malam ini tidur sendiri. Kamu ingkar janji. Aku memang berjanji akan menyukaimu 2 hari ini. Tapi cara menyukai seseorang bukan dengan mengikatnya. Dimas Setiawan, tolong lepaskan aku. Aku tidak nyaman tidur begini. Mana ada yang suka dengan cara begitu? Dasar pembohong besar. Aku belajar darimu. Selamat malam, bajingan. Mana ada yang memperlakukan pasien seperti ini? Tenja Pratama, hidupku begitu saja kau masuki dengan membuat onar. Semuanya begitu konyol dan kacau. Hei,
Kalau digoreng begini tidak enak. Enak kok. Buka satu kancing. Buka satu lagi. Apa yang kamu gambar ini lukisan yang pantas? Jangan banyak omong. Kalau disuruh buka, ya buka saja. Jangan bergerak. Dimas Setiawan. Seandainya kita bisa terus begini, Apa yang kamu katakan? aku bilang, waktu bisa terus berhenti di saat ini. Jangan khawatir. Aku akan mencari di seluruh dunia dokter terbaik untuk menyembuhkanmu. Dimas Setiawan, apa kamu sudah benar-benar jatuh cinta padaku? Apakah kamu benar-benar sudah menyukaiku? Kenapa kamu begitu proaktif hari ini? Aku bukan orang yang pasif. Senja, beberapa hari ini seolah mimpi. Seolah Senja tidak pernah muncul di sini. Senja, kenapa kamu tiba-tiba pergi tanpa sepatah kata pun? Karya yang akan dilelang ini bernama Kekasih. Saat menciptakannya, sang seniman ingin menyampaikan bahwa orang yang dicintai di mata mereka adalah seberkas cahaya, sebuah kerinduan akan cinta. Harga awal karya ini, 500.000. Rp3 juta. 3 juta satu kali, 3 juta dua kali, 3 juta. 5 juta? Rp6 juta. 10 juta? Rp11 juta. 50 juta? 50 juta. Selamat kepada Direktur Utama baru Grup Setiawan, Tuan Dimas Setiawan, yang telah memenangkan lelang koleksi kami dengan harga 50 juta. MMH. Senja, kamu pergi kemana? Bahkan jika kamu sudah mati, setidaknya beritahu aku di mana batu nisanmu. Bagaimana aku bisa membakar lukisan ini untukmu? Setelah aku mati, bakar lukisan ini untukku. Mengapa harus aku? Aku tergila-gila mencintaimu secara diam-diam selama 7 tahun. Dimas, bagaimana kalau kamu menyukaiku sedikit saja? Bisa. Ah, Dimas,
Seandainya kita bisa terus seperti ini, alangkah indahnya. Dimas. Dimas? Dimas, ku dengar kau menghabiskan 50 juta untuk membeli lukisan. Ya ampun, ternyata itu kau. Pantas saja harganya 50 juta. Singkirkan lukisan itu. Baik. Kenapa kau di sini? Dimas, kita sudah lama tidak bertemu. Semua orang bilang hubungan kita sudah berakhir, Tidak ada hubungan? Bagaimana bisa berakhir? tapi kita sudah. Maaf, Bapak Setiawan, ada sedikit masalah. Tak terduga. Lukisan ini tidak jadi dijual. Kalian bilang tidak dijual, ya tidak dijual begitu saja? Apa hakmu? Artis omong kosong macam apa? Kalau bukan karena Dimas kami, lukisan kalian tak bernilai. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya perwakilan lelang. Pemilik lukisan ini, dia tidak ingin menjualnya lagi. Kau bilang pemilik lukisan ini? M. Apa dia di sini? Dimas, Orang tadi, kenapa sangat mirip Senja Pratama? apa hakmu menjual lukisanku? Senja Pratama, itu 50 juta. Masalah ini membuat galeri kami sangat sulit. Jangan mempersulitku juga. Lukisan itu sudah terjual. Kalian menjual lukisanku tanpa meminta pendapatku. Apa yang kau katakan itu tidak masuk akal. Ini bisnis kan? Selama di galeri kami yang dipamerkan hari ini, tentu saja kami bisa menjualnya. Kan? Senja Pratama. Halo Dimas Setiawan. Hahaha. Aduh. Bapak Setiawan, kenapa Anda di sini? Kami baru saja membicarakan Anda. Senja, Bapak Setiawan bersedia membeli lukisanmu. Itu kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu diuntung. Lukisan jelekmu itu, apa pantas dihargai 50 juta? Apa yang kau pikirkan? Maksudmu 50 juta yang kubayar. Itu penipuan. Tidak, tentu saja tidak. Galeri kami selalu bisnis jujur. Lagi pula, mana berani kami menipu Anda, Bapak Setiawan? Saya sudah bilang pada banyak orang sebelumnya bahwa Bapak Setiawan memiliki apresiasi seni yang sangat unik. Senja, keluarga Setiawan, pembeli besar yang begitu baik direkomendasikan padamu, kau ini. Kenapa begitu ngotot? Kenapa kau tidak tahu diuntung? Apa maumu? Minta maaf. Betul, minta maaf. Minta maaf pada Bapak Setiawan. Maafkan aku, Dimas Setiawan. Beraninya kau memanggil nama lengkap Bapak Setiawan? Dasar wanita. Kau ingin mati ya? Aku menyuruhmu minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak tahu diri. Aku buta mata. Aku tidak mengerti seni. Aduh, lihatlah seperti selera Bapak Setiawan yang tajam ini. Kau harus minta maaf padanya. Senja, maafkan aku. Aku buta mata. Aku tidak tahu diri. Aku tidak mengerti seni. Aku pasti tidak akan lagi menjual lukisanmu sembarangan. Aku hanya ingin membantumu. Kau seorang ibu tunggal, membesarkan anak. Itu pasti tidak mudah, kan? Pergi. Aku pergi. Lama tidak bertemu. Bukankah kau sudah mati? Mama. Mama. Siapa orang ini? Kamu menghilang begitu lama. Tidak memberiku penjelasan?
Tidak ada yang perlu dijelaskan. Juga, kembalikan lukisan itu padaku. Aku tidak akan menjualnya. Jawab pertanyaanku. Sudahlah. Aku tidak mau lukisan itu lagi. Ambillah. Aku harus pergi. Aku belum selesai bicara. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dimas. Kenapa kamu di sini? Siapa dia? Berikan uangnya padanya. Dia pemilik lukisan ini. Ini uang hasil lelang ini. Tidak perlu. Lukisan ini untukmu. Siapa yang kau remehkan? Siapa yang sudi? Kau benar-benar menganggap dirimu siapa? Hanya rakyat jelata rendahan. Berani-beraninya kau menganggap dirimu penting. Hei, kalian tidak boleh bicara seperti itu pada ibuku. Mengganggu ibuku berarti menggangguku. Dari mana datangnya gadis sialan ini? Siapa namamu? Namaku Dewi Pratama. Dewi. Bolehkah aku? Memelukmu? Tidak bisa. Meskipun kamu cukup tampan, tapi kamu tidak bisa hanya karena penampilanmu lalu memeluk semua gadis. Dasar bocah. Kenapa tidak sopan sekali? Masih sekecil ini? Sudah belajar menggoda pria? Ibu, bodoh kalau tidak mau uang. Kita jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Senja Pratama. Dia anakku kan? Benar kan, Senja Pratama? Benar kan, Senja? Maaf. Dia anakku. Dimas, kalau kamu suka anak-anak, kita berdua nanti bisa punya satu juga. Gila, Dimas Setiawan, kendalikan tunangan wanitamu. Senja. Apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun yang lalu? Apakah kamu hanya ingin memanfaatkanku? Pergi dengan anak? Apa kamu benar-benar pernah mencintaiku? Cinta. Apa maksud kalian? Memangnya kenapa? Tidak suka. Memangnya kenapa? Semua itu sudah tidak penting lagi. Jangan pernah menggangguku lagi. Dimas Setiawan, anggap saja aku sudah mati 7 tahun yang lalu. Aku pergi. Kania Wijaya, jangan pernah mencariku lagi. Pertunangan kita dibatalkan. Kenapa? Apa hanya karena wanita tadi? Kita hanyalah kawin bisnis. Paling-paling hanya kemitraan. Aku akan meminta ibuku menulis surat batal nikah untuk menjaga kehormatanmu. Jangan, Dimas. Apa yang salah kulakukan? Katakan padaku, aku bisa berubah. Tapi jangan tinggalkan aku. Asal tidak membatalkan pertunangan, apapun permintaanmu, aku akan menyetujuinya. Ya, wanita tadi namanya Senja kan? Setelah menikah nanti, kamu masih bisa bersamanya. Asal tidak membatalkan pertunangan, apapun yang kamu minta, aku akan menyetujuinya. Apa yang kamu pikirkan? Membiarkan Senja menjadi pelakormu? Apa kamu pantas? Dimas, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tapi, kamu tidak bisa karena Senja langsung membatalkan pertunangan begitu saja. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Senja, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa yang kamu selidiki selama ini? Sekarang dia baik-baik saja di depanku. Kak Dimas, yang Kak Dimas suruh aku selidiki selama ini adalah kuburan. Lanjutkan menyelidiki anak itu. Aku ingin tahu kecocokan DNA aku dengannya. Baik. Apa yang kamu katakan itu benar? Nona Pratama dan Dimas Setiawan bertemu. Seharusnya aku mengurungnya di rumah dan tidak pernah membiarkannya keluar. Bawa Dewi Pratama kembali padaku sekarang. Baik.
Nona Pratama, kamu benar-benar membuat masalah besar untukku? Orang-orangmu yang bermasalah. Baik, itu semua salahku. Manajer galeri itu sudah diurus. Apa barang-barangnya sudah siap? Rencananya harus dimajukan. Baik, Ga. Ketua Bangka itu, beritanya cepat sekali. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Kami belum buka sekarang. Pinggir. Maaf ya, kami tidak buka di siang hari. Aku datang untuk menemuinya. Dan kamu juga, pergi. Jika ada apa-apa, kamu bisa langsung bicara padaku. Urusannya adalah urusanku. Senja, aku sudah tahu. Dewi Pratama adalah anakku. Kalau begitu, kita harus bicara baik-baik. Lagi pula, aku sudah membesarkan anakmu selama 6 tahun. Pergi. Aku tidak mau. Cukup. Kalau mau berkelahi, keluar saja. Kalau kau mau berkelahi, aku siap kapan saja. Senja, jangan hiraukan dia. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Tidak perlu. Urusanku dengannya, bagaimanapun, harus diselesaikan. Tapi tempat ini akan segera buka. Dimas, kita bicara nanti saja. Hari ini tempat ini sudah aku booking. Tutup sementara. Ku bilang, kita bicara nanti saja. Baik. Aku akan menunggumu. Baiklah. Bukankah kau ada urusan? Cepatlah kembali. Jaga dirimu. Itu dia, Kak Melati. Jalang sialan ini akan mati hari ini. Adik perempuan, mau kemana? Adik perempuan, mau kemana? Wanita cantik, kakak ingin mengajakmu minum. Jangan jual mahal. Kalau hari ini kamu tidak minum ini, berarti kamu tidak menghargaiku. Hahaha. Hei, mau pergi begitu saja? Tidak bisa begitu. Kami punya banyak teman. Kamu harus menemani kami. Setiap orang minum 1 gelas. Begini saja, kamu habiskan sebotol anggur ini, aku akan membiarkanmu pergi.
pinjam korek api. Katakan saja, kalian menyulitkanku begini. Siapa yang menyuruh kalian? Tidak usah banyak bicara. Kalau hari ini kamu tidak minum ini, kamu tidak akan bisa pergi. Aku sarankan kalian jangan serakah. Kalau tidak, semua orang akan tidak senang. Kalau begitu, biarkan kami teman-teman malam ini bersenang-senang. Ayah, Kaulah yang mengatur orang galeri untuk menjual lukisan Senja Pratama. ya ayah. Apa kau tidak tahu? Begitu lukisan itu muncul, dia akan bertemu dengan Dimas Setiawan. Maaf ayah, aku tidak memikirkannya dengan matang. Sebelum melakukan hal bodoh lagi, gunakan otakmu dulu. Pergi. Baik, Kalau begitu, mari teman-teman malam ini bersenang-senang juga. Kakak, Sialan, jalang busuk. Serang dia. Kakak. Kakak, bukankah sudah kubilang jangan merokok? Mana ada pahlawan penyelamat? Suasana ini sepertinya tidak cocok untuk membicarakan ini, kan? Teman-teman sedang asyik minum. Apa urusanmu? Sialan, serang dia. Cari mati. bos, kamu tidak apa-apa. Hidungmu berdarah banyak sekali. Mau ke rumah sakit? Kamu tidak apa-apa. Tidak kusangka, kamu juga bisa berkelahi, ya? Aku ini agak agresif. Menyesal sudah menyukaiku, kan? Sialan, bunuh mereka. Malah makin suka. Direktur muda. Hebat juga. 2 kali berkelahi. Dalam sehari, luka bertumpuk. Aku akan ambilkan obat untukmu. Kamu mau kemana? Tidak, aku lihat kamu terluka. Senja, kamu tidak boleh pergi kemanapun hari ini. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Masalah apa? Yang ada di antara kita? 7 tahun lalu kamu tiba-tiba pergi begitu saja. Kenapa kamu tidak mau bertanggung jawab sama sekali? Bagaimana dengan mereka? Biaya medis. Kamu mau membawaku kemana? Pulang. Senja. Kita bicara. Aduh.
Kepalaku sakit sekali. Minuman itu? Aduh, aku minum terlalu banyak. Senja, jangan pura-pura lagi. Selama 7 tahun ini, kemana saja kamu? Senang sekali. Sudah 7 tahun berlalu. Kamu masih sama seperti dulu. Masih Dimas Setiawan yang aku suka. Jawab pertanyaanku. Apa kamu tahu? Aku mencarimu selama 7 tahun penuh. Kamu benar-benar mencariku selama 7 tahun? Apa kamu benar-benar menyukaiku? Aku menyukaimu. Lalu kenapa kamu pergi tanpa pamit? Pergi selama 7 tahun penuh? Aku hampir mengira kamu sudah mati. Kamu hanya perlu percaya padaku. Aku tidak membohongimu. Kalau begitu, katakan padaku. 7 tahun yang lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Senja, dengarkan aku. Obat baru yang kutemukan bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakitmu. Asalkan kamu segera kembali ke negara ini, kamu bisa bertahan hidup. Ada beberapa hal yang belum bisa kuberitahu sekarang. Lalu, apa yang bisa kau beritahu? Aku bisa memberitahumu. Aku menyukaimu. Cukup? Cukup. Kabur lagi. Senja Pratama. Kania sudah cerita padaku soal pembatalan pertunangan. Aku tidak setuju. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku tidak akan menikahinya. Dimas, apa yang kamu katakan ini? Kania, sekian tahun ini, cinta mati padamu. Apalagi yang kamu mau? Dia cinta mati padaku. Apa urusannya denganku? Bibi Pertiwi, pernikahanku dengan Dimas. Sudah semua orang tahu. Sekarang, dia bilang tidak mau aku. Lalu aku harus terima begitu saja? Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang nanti? Kania Wijaya, berhenti berpura-pura. Apa kamu harus terus menggangguku? Bibi Pertiwi, mungkin aku ada yang kurang baik kulakukan? Makanya Dimas ingin membatalkan pertunangan, ya. Tapi Dimas, perkara nikah, mana bisa dianggap main-main? Jangan main-main lagi, kita baik-baik saja ya. Dimas, kamu sebagai direktur utama, grup Setiawan, tidak boleh ingkar janji dan tidak bertanggung jawab. Kalau harus bertanggung jawab,
bukan untuk Kania Wijaya, melainkan untuk istri dan anak-anakku. Apa katamu? Anak? Apa katamu? Anak? Ibu, aku punya anak berusia 6 tahun. Ibu, ini rumit. Aku akan ceritakan pelan-pelan. Kania, lihat. Hari sudah larut. Bagaimana kalau kamu pulang lebih awal saja? Bibi Pertiwi, bukankah sebelum datang, Bibi bilang akan membantuku? Lagi pula, ini menyangkut masa depan keluarga Setiawan dan keluarga Wijaya. Sudahlah, Kania. Kamu juga sudah lihat. Karena Dimas tidak menyukaimu, kenapa kamu harus terus mengejarnya? Aku juga tidak ingin kamu membuang waktumu. Tidak buang waktu. Sama sekali, Bibi. Aku bisa menerima untuk membesarkan anak ini bersama Dimas. Membiarkanmu membesarkan anak orang lain, bukankah itu terlalu menyusahkanmu? Tidak menyusahkan. Tidak sama sekali. Jika kamu tidak takut disusahkan, aku takut anak itu yang akan disusahkan. Keturunan keluarga Setiawan. Kami baik-baik saja, kenapa harus dibesarkan oleh ibu tiri sepertimu? Lagi pula, kami orang dewasa hanya bisa menjodohkan. Yang terpenting adalah apakah kalian berdua cocok. Dimas, apakah kalian cocok? Tidak cocok. Ya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi, Sudahlah, Kania. Hari sudah larut. Kamu pulang lebih awal saja. baiklah. Keluarga Setiawan kalian menarik janji dan menganggapku mengganggu. Begitu? Aku sarankan kamu, sebaiknya berhati-hati dalam berbicara. Dasar bocah. Aku harap yang kau katakan itu benar. Jika kau berani membohongiku, aku tidak akan memaafkanmu. Tentu saja yang kukatakan benar. Ini laporan tes paternitas aku dan anakku. Baik. Di mana anak itu? Aku ingin bertemu dengannya. Ini menyenangkan, kan? Menyenangkan ya? Lapar tidak? Aku akan kupas pisang untukmu. Sini. Enak tidak? Hahaha. Hei, kemari. Biarkan pengasuh membawanya bermain di luar sebentar. Ya, Pergilah. Tuan Besar. Tadi malam, Senja Pratama tidak pulang semalaman. Ya. Bawa dia kembali padaku. Ya, Nona Pratama. Tuan Besar memintamu kembali. Tuan Besar bilang, anak itu sangat senang bermain di rumah. Sudah kembali. Ini bukan rumahku. Untuk apa kembali? Apa yang kau katakan? Ayahmu dan aku adalah saudara angkat. Orang tuamu sudah tiada. Aku adalah keluargamu. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Aku tidak butuh. Katakan padaku di mana Dewi Pratama. Begitu kembali, langsung bertanya tentang Dewi Pratama, anak haram itu. Apa di hatimu? Tidak ada sedikit pun tempat untukku? Dewi Pratama. Bukan anak haram. Apa kau pikir aku tidak tahu kalau dia adalah anakmu dan anak haram Dimas Setiawan? Kau benar-benar membuatku kecewa. Kenapa kau lagi-lagi dengan Dimas Setiawan terlibat dengannya? Senja Pratama, aku masih menyukai dirimu yang dulu. Dulu, kau suka melukis. Caramu melukis benar-benar indah, persis seperti ibumu. Lukisan yang kau berikan padaku ini, aku sangat menyukainya.
Tapi sekarang kau berubah. Kau tidak melukis lagi sekarang. Senja Pratama, sekian tahun ini, apa kau tidak tahu kalau aku benar-benar mencintaimu? Jangan menjijikan begitu. Cinta yang kau katakan itu hanya mengendalikanku, meracuniku, dan hampir membuatku mati. Tidak benar. Itu adalah sebuah kecelakaan. Itu karena kau pergi keluar tanpa izin dan hampir melewatkan batas waktu kedaluarsa vaksin. Senja Pratama, orang tuamu sudah tiada. Aku yang membiayai kau untuk pergi ke luar negeri dan belajar. Kau suka melukis, aku membangunkanmu studio dan mengadakan pameran seni. Bahkan saat kau hamil anak dari pria lain, aku tetap membiarkanmu melahirkannya. Apapun yang kau minta, aku melakukannya. Apalagi yang kau inginkan dariku. Ini alasanmu memenjarakanku? Kau tidak punya hak untuk bicara begitu. Ayah, Untuk apa kau kemari? Ayah? Untuk apa kau datang? Ini bukan urusanmu. Pulang. Ayah, tolong jangan salahkan Senja. Dia tidak akan bersama Dimas Setiawan. Dia tidak pulang tadi malam. Dia pergi bermesraan dengan Dimas Setiawan. Tidak, Ayah. Tadi malam, dia bersamaku sepanjang waktu. Apa kau pikir aku bodoh? Ayah, sebenarnya aku sudah lama menyukai Senja. Tolong restui pernikahan kami berdua. Kurang ajar. Ayah, aku tahu kau menginginkan aset keluarga Setiawan. Jika aku menikahi Senja, Dimas Setiawan akan kehilangan alasan untuk membatalkan pertunangan. Tolong pikirkan lagi. Kau sudah lama mengincarnya. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Bahkan wanita yang disukai ayahmu, kau incar juga. Sepertinya kau benar-benar sudah dewasa. Reza tidak berani. Ayah hanya ingin Senja tetap di keluarga Wijaya. Selama Senja menikahiku, dia tetap tidak akan bisa lepas dari genggamanmu. Sepertinya kau benar-benar sudah dewasa. Baiklah. Kali ini demi orang tuamu, aku akan memaafkanmu. Beraninya kau menyebut orang tuaku? Jangan kira sampai sekarang aku tidak tahu bahwa semua yang mengipasi di belakang itu adalah perbuatanmu. Memangnya kenapa? Setidaknya aku membiarkanmu hidup. Apa kau benar-benar bersamanya tadi malam? Ya, Mulai sekarang, Senja tetap di keluarga Wijaya. Tanpa izinku, dia tidak boleh pergi kemanapun. Aku akan segera mengatur pernikahan kalian. Baik, Senja Pratama, kenapa kamu di sini? izinkan saya memperkenalkan. Ini tunangan wanita saya. Pak Tua, sepertinya sudah lama menunggumu. Senja Pratama tidak ada? Beberapa hari ini tidak melihatnya. Kak Dimas, Nona Pratama tidak dapat ditemukan dimanapun. Cari. Geledah seluruh kota. Dia harus ditemukan. Baik. Tapi Kak Dimas, saya menemukan sesuatu. Pemilik bar ini adalah Arya Wijaya, ayah angkat Kania Wijaya. Keluarga Wijaya. Dasar bodoh. Kau malah mengacaukan pernikahan aliansiku dengan keluarga Setiawan. Maafkan saya, ayah angkat. Coba katakan, aku sudah membesarkanmu sekian tahun, memberimu begitu banyak kesempatan, kenapa kamu masih sebodoh ini? Bukan begitu, ayah angkat. Itu Dimas Setiawan. Dia keras hati. Dia keras hati, tapi dia datang mencari Senja Pratama, menyebabkan kabar angin di seluruh kota. Senja Pratama, dia hanyalah penggoda. Mulai sekarang,
Jika kamu berbicara seperti itu lagi tentang Senja Pratama, aku akan menjadikanmu kelinci percobaan obat baruku. Senja Pratama? Kenapa semua orang membelanya? Ibu, kenapa ibu di sini? Tentu saja untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Soal anak itu, sampai kapan kamu akan menundanya? Aku harus bicara dengan ibu dari anak itu dulu. Apa yang perlu dibicarakan? Langsung saja rebut anak itu dan berikan padaku. Kita kan bukan mafia. Ibu Pertiwi, silakan duduk. Aku akan bicara terus terang. Hari ini aku dan Dimas datang untuk membatalkan pertunangan. Bibi Pertiwi, Kania, aku tidak ingin bicara kasar. Ibu Pertiwi, jangan terburu-buru. Silakan minum teh. Perkara nikah bukan hal sepele. Mana bisa seenaknya saja diputuskan lalu dibatalkan. Arya Wijaya, jangan bertele-tele lagi. Keluarga setiawan kami bukan sesuatu yang bisa dinaik-kelaskan oleh sembarang orang. Pertunangan ini hari ini harus dibatalkan. Ibu Pertiwi, jangan khawatir. Baguslah, semua orang sudah berkumpul. Izinkan saya memperkenalkan putra saya, Reza Wijaya. Dan ini menantu perempuan saya, Senja Pratama. Sekarang semua sudah berkumpul. Mari kita bicarakan baik-baik. Apakah pertunangan ini harus dibatalkan? Bibi Pertiwi, aku tidak mengerti. Apakah ada yang kurang dariku? Hubungan adalah masalah suka sama suka. Tapi, aku sangat menyukai Dimas. Lihat, ini murni bertepuk sebelah tangan. Reza, kalian berdua, sejak kapan ini terjadi? Oh, baru saja? Belum lama ini. Dimas, kau harus berpikir matang-matang. Nanti, jika kau ingin mencari yang cocok seperti Kania, mungkin tidak akan semudah ini. Jangan basa-basi. Jika ingin mengajukan syarat pembatalan tunangan, katakan saja langsung. Cukup? Ibu Pertiwi, Dimas dan Kania, keduanya adalah anak-anak yang baik. Jika kau merasa itu tidak cukup, ajukan saja harga lain. Senja Pratama, coba katakan, apakah pertunangan Dimas dan Kania ini seharusnya dibatalkan atau tidak? Maaf, aku merasa tidak enak badan. Aku ke toilet sebentar. Kalian semua, silakan keluar dulu. Arya Wijaya, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi. Diam, ikut aku. Senja Pratama yang tadi itu, dia nona dari keluarga Pratama kan? Arya Wijaya, kau mendekati nona Pratama? Apalagi yang kau incar? Dimas, apa maumu? Senja, kau pikirkan apa? Apa maksudmu? Tunangan? Reza, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kau milikku. Aku sudah lama dipermainkan olehmu.
Aku mencintaimu sepenuh hati. Apa kau harus menyiksa aku seperti ini? Senja, kumohon, jangan mempermainkanku lagi ya. Aku akan memberitahumu semua kebenarannya. Oke, Senja Pratama dan ibunya memang mirip. Tidak usah ungkit masa lalu. Masa lalu justru sangat menarik. Keluarga Pratama adalah pemimpin industri, tapi karena skandal itu, dalam satu malam, mereka hancur. Dulu, perusahaan makanan ayah dan ibu saya tiba-tiba tersandung skandal kanker. Keluarga kami bangkrut total. Ayah dan ibu saya juga meninggal dalam kecelakaan yang disengaja. Yang konyol adalah, pengembangan produk tidak dilakukan di pabrik Pratama, melainkan di laboratorium biologi milik Dr. Wijaya. Keluarga Pratama hanyalah kambing hitam. Nyonya Pertiwi, apa yang ingin Anda katakan? Jangan kira saya tidak tahu, Anda yang mengendalikan semua ini. 7 tahun yang lalu, saya memang sakit. Saya pikir saya akan segera mati. Tapi saat itu, saya baru tahu, semua ini, termasuk penyakit saya, adalah konspirasi Arya Wijaya. Saya dan ayah ibu saya, semuanya dipermainkan olehnya. Masalah keluarga Pratama, bukan kecelakaan, kan? Membuat racun kanker, melakukan uji coba pada manusia. Kematian keluarga Pratama, bukan bunuh diri karena rasa bersalah seperti yang diberitakan media. Anda yang melakukan semua ini. Sampai 7 tahun yang lalu, saya baru benar-benar tahu kebenarannya. Dimas, maafkan saya. Saya tidak bisa bersama Anda sekarang. Saya masih punya urusan yang belum selesai. ini terlalu berbahaya. Saya sudah hampir menguasai semua rantai bukti. Saya bisa segera menjatuhkan Arya Wijaya. Tidak perlu repot-repot. Saya akan langsung membunuhnya sekarang. Tidak bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Dendam orang tua saya harus membalasnya sendiri. Biarkan saya membantu Anda. Anda bisa memanfaatkan saya, memanfaatkan kekuatan keluarga Setiawan. Anda pasti akan menemukan cara untuk menggunakan saya. Tapi janjikan saya satu hal. Jangan biarkan saya sendirian lagi. Kau melihat Dimas dan Senja? Tidak. Wanita sialan ini pasti bersama Dimas. Kania, itu tunanganku. Aku sarankan kau jaga bicaramu. Hahaha. Ya. Aku memang tidak semurah hati dirimu. Dimas, bagaimana kalau kita selamatkan Dewi dulu? Baik.
Kau melihat mereka? Tidak. Kalau begitu, aku akan terus mencari ke depan. Senja mana? Kenapa? Tidak bisa menjaga tunanganmu sendiri? Ayah angkat, Senja Pratama menghilang. Apa gunanya aku membesarkanmu? Apa gunamu? Tidak ada gunanya. Coba katakan padaku, apa gunanya aku membesarkanmu? Kau hanya membuatku marah. Semakin kupikirkan, semakin aku kesal. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ayah, Apa gunanya? Pulang. Kau tahu? Sudah berapa lama kau merusak rencanaku? Ayah angkat, maafkan aku. Aku masih bisa memikirkan cara lain. Mencari cara? Sudah terlambat. Bagaimana kalau kita singkirkan Senja Pratama saja? Selama Senja Pratama tidak ada, aku masih punya cara untuk mengurus Dimas Setiawan. Kau benar-benar bodoh sekali. Kau berani mengusik Senja Pratama? Apa Senja Pratama bisa kau apa-apakan? Ayah angkat, ampuni aku. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan. Hanya sekali. Hanya sekali. Hanya sekali. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ayo, kita makan ini. Tidak apa-apa, makan saja. Jangan. Tenang saja. Kau tidak akan mati. Obat pemicu kanker yang kubuat ini sudah melewati ratusan uji klinis. Bisa dipastikan dalam 15 hari kau akan sakit. Tanpa vaksin dariku, kau akan mati perlahan. Ayah angkat, aku mohon padamu. Ampuni aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku mohon padamu. Ayah angkat, aku tidak ingin mati. Ayah angkat, Kau sekarang sudah tidak punya nilai guna apapun. Jadi, bantu ayah angkat penuhi satu keinginan. Anggap saja kau menebus dosamu. Siapa itu? Bapak Dimas Setiawan sudah datang, katanya ingin bertemu Anda. Untuk apa dia datang? Saya tidak tahu, tapi dia sudah ada di lobi. Bapak Setiawan? Kau sungguh tak sopan. Arya Wijaya. Dewi Pratama di mana? Bapak Setiawan, Anda pasti bercanda. Di mana anak Anda? Mana saya tahu? Kau tahu Dewi Pratama putriku. Hari ini, aku akan mengobrak-abrik keluarga Wijayamu. Aku pasti akan menemukannya. Bapak Setiawan, meskipun keluarga Setiawanmu besar, datang ke rumahku mencari orang seperti ini hari ini, itu terlalu tidak sopan. Jika kau berani macam-macam, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Baik. Aku beri kau 1 menit.
Aku sangat ingin tahu, saat polisi datang, apakah kau bisa menyembunyikan fakta penahanan ilegalmu? Ini laporan tes paternitas Dewi Pratama dan aku. Hari ini, aku pasti akan membawanya pergi. Bapak Setiawan, kenapa harus semarah itu? Putri Senja Pratama memang bersamaku, tapi aku sungguh tidak tahu kalau dia juga putri Bapak Setiawan. Karena sudah begini, jika kau ingin membawanya pergi, bukan tidak mungkin. Hanya saja, Kau membuat Kanya Wijaya menikah dengan keluarga Setiawanku? Bukankah itu demi proyek Gletser yang dikerjakan kedua keluarga? Begini saja. Proyek ini akan kuberikan padamu. Bagaimana dengan syarat ini? memang Bapak Setiawan. Bapak Setiawan murah hati. Baik, bawa anak itu kemari. Dewi, ini ayahmu. Ayah, Kau baik-baik saja? Bapak Setiawan, kalau begitu, selamat bekerja sama. Tunggu sebentar. Senja Pratama, dia juga akan kubawa. Tunggu. Senja, aku juga akan membawamu. Bapak Setiawan, jangan keterlaluan. Senja Pratama akan segera bertunangan dengan Reza. Dia dari keluarga Pratama. Kamu tidak berhak membawanya. Bukankah itu hanya pertunangan? Batalkan saja. Keluarga Wijaya kalian juga pernah dibatalkan pertunangannya kan? Kamu, Katakan saja. Berapapun aku akan bayar. Bapak Setiawan, jangan bercanda denganku. Pernikahan bukan permainan anak-anak. Bagaimana bisa diperjualbelikan? Jangan banyak bicara. Bagaimanapun juga hari ini, kamu tidak bisa menghentikanku. Dimas Setiawan. Aku akan menikah. Aku tidak akan pergi bersamamu. Senja, Dimas, jaga anak kita baik-baik. Senja, Dimas, tunggu sebentar lagi. Semuanya akan segera berakhir. tunggu saja. Wah, kamu Dewi, kan? halo nenek. Akhirnya nenek bisa bertemu cucu nenek. Sini, sini, sini. Nenek, sudah siapkan banyak hadiah untukmu. Lihat, ini boneka, ini baju baru. Ini juga ada Disneyland, kartu akses tak terbatas. Dan lagi, 10 unit villa di Mutiara tepi sungai semuanya atas namamu. Ini grup Setiawan, 10% sertifikat ekuitas. Kamu langsung tanda tangan saja, maka semua ini jadi milikmu. Ini 2 juta uang saku, pakai dulu, kalau kurang, minta saja pada nenek. Ibu, dia baru 6 tahun. Untuk apa semua ini? Oh, nanti juga akan terpakai. Kamu tahu apa? Anak perempuan harus dimanjakan. Ibu bilang uang itu bukan segalanya. Nenek, tolong jangan biarkan aku punya kebiasaan buruk. Lihat, bahkan anak kecil pun mengerti hal ini. Ah, nenek ini hanya ingin memberi lebih banyak kasih sayang. Nenek lupa belikan Dewi mobil. Suruh mereka siapkan sekarang juga. Tidak boleh. Ibu bilang setelah berusia 18 tahun baru boleh menyetir. Baiklah, tidak beli mobil. Nenek akan belikan kamu pesawat. Nenek, aku ambil ini dulu saja. Yang lainnya nenek simpan dulu untukku. Berikan padaku nanti. Baik, baik, baik. Nenek akan menyimpannya untuk Dewi. Oh ya, kenapa ibu anak ini tidak ikut? Ibu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ibu anak ini adalah Senja Pratama. Senja Pratama? Menantu Arya Wijaya? Ayah, bisakah ibu kembali? Dewi sayang, ayah janji pada Dewi, ayah pasti akan menyelamatkan ibu. Ibu, aku butuh bantuanmu.
Kalau begitu, Arya Wijaya sudah tamat riwayatnya. Jangan kira aku tak tahu akal-akalanmu itu. Kau suruh Dimas Setiawan bawa anak itu pergi, lalu kau coba kabur. Aku beritahu kau, itu mustahil. Kalau kau tak patuh, jangan salahkan aku. Kau tak mau seperti 7 tahun yang lalu, kan? Kau cuma punya trik ini. Sekian tahun, belum juga usang. Trik, asal berhasil, itu sudah cukup. Orang tuamu adalah kelinci percobaan pertama. Sekelompok orang yang tak tahu diri. Tidak mau bekerja sama denganku, itu masih bisa diterima. Tapi, mereka bahkan mencoba melaporkanku. Jadi, aku tak bisa disalahkan. Mereka pantas mati. Arya Wijaya, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Kau mau membunuhku? Bagus. Ayo. Ayo. Bunuh aku sekarang. Ayo. 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 Senja Pratama, kau tidak tega membunuhku? Ingin bersamaku selamanya? Cih. Aku hanya jijik dengan darahmu. Kalau begitu, kau akan melawanku sampai akhir. Pengawal, bawa dia pergi, bersihkan dia, dan siapkan untuk pernikahan. Baik. Kania, Tolong aku. aku tidak punya vaksin. Tidak bisa menyelamatkanmu. Reza. Ayahmu itu. Iblis. Aku menuruti semua perkataannya. Membanting tulang untuknya. Tapi akhirnya aku berakhir dengan nasib seperti ini. Aku tahu. Dia memang binatang. Dia tidak pernah menganggap orang lain sebagai manusia. Bahkan anaknya sendiri. Jika kau tidak bisa menyelamatkanku, lalu untuk apa kau datang? Kau mau menjatuhkannya? Reza, kau mau apa? Dokter Wijaya hari ini benar-benar terlihat segar. Dengan menantu secantik ini masuk ke rumah, dia sebagai ayah mertua, mungkin lebih bahagia daripada suaminya. Kudengar menantumu adalah keturunan keluarga Pratama yang jatuh. Dr. Wijaya tidak memedulikan dampak pada reputasinya, mengadopsi putri yatim piatu keluarga Pratama, dan sekarang bahkan menikahkannya sebagai menantu. Dia benar-benar berhati mulia. Benar sekali, hei Dokter Wijaya, kenapa hari ini hanya engkau yang sibuk? Di mana putramu? Dia yang seharusnya menjadi bintang utama hari ini. Ya. Nona dari keluarga Pratama ini memang sama seperti ibunya dulu. Bahkan, dia lebih unggul dari ibunya. Ya ampun, Dr. Wijaya benar-benar beruntung.
Kamu sangat cantik hari ini. Setelah hari ini, kamu akan sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Bapak Wijaya, kapan upacara kita akan dimulai? Kami belum melihat pengantin pria. Lapor Bapak Wijaya, Tuan Muda belum terlihat hari ini. Dasar sampah. Setiap kali saat kritis, kalian selalu mengecewakan. Lalu bagaimana? Saat baik sudah tiba. Jangan khawatir, aku pasti akan menjadikanmu bagian dari keluarga Wijaya. Begini, aku akan menggantikan putraku untuk mengadakan upacara. Apa ini boleh? Boleh atau tidak, aku yang memutuskan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Para tamu yang terhormat, para hadirin sekalian, saat baik telah tiba. Harap tenang, akad nikah akan segera dimulai. Kami persilakan pengantin wanita yang cantik dan ayah dari pengantin pria untuk naik ke panggung dan melangsungkan upacara. Situasi apa ini? Aku sudah hidup lama, tapi ini pertama kalinya aku melihat mertua laki-laki menikahi putranya. Selamat kepada kedua mempelai. Tuan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Senja Pratama? Baik dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, bersediakah Anda menjaga dan mencintainya, tidak akan pernah meninggalkannya? Aku bersedia. Nona Senja Pratama, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Wijaya? Baik dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, bersediakah Anda menjaga dan mencintainya, tidak akan pernah meninggalkannya? Dia tidak bersedia. Aku tidak terlambat, kan? Aku tidak terlambat, kan? Direktur utama baru keluarga Setiawan ini berani sekali datang untuk menggagalkan pernikahan. Setidaknya dia terlihat lebih cocok dengan pengantin wanita daripada Dr. Wijaya. Dimas, kau gila? Jika kau tahu diri, bawa orang-orangmu dan cepat pergi. Dia istriku. Ibu dari anakku. Aku harus membawanya pergi hari ini. Dia wanita keluarga Wijaya. Akulah yang mengadopsi dan merawatnya. Jika kau ingin membuat masalah hari ini, bukankah kau terlalu tidak sopan? Arya Wijaya. Kau menikah atas nama putramu? Bisakah itu disebut sopan? Mengapa kau bersikeras merusak rencanaku? Rencana bagus? Semua orang sudah ditipu olehnya. Arya Wijaya itu munafik. Dia bahkan tidak menyisakan putra dan putrinya sendiri. Benar. Reza. Ini putra Dr. Wijaya, Reza Wijaya. Bukankah seharusnya dia pengantin pria hari ini? Sepertinya putra kandungnya akan berkhianat. Dr. Wijaya, dari luar terlihat sangat terhormat. Tidak disangka begitu menjijikan. Benar. Aku putri, angkat Arya Wijaya. Hari ini, aku akan membongkar Arya Wijaya. Dia mengembangkan racun kanker. Untuk meracuniku. Ternyata dia orang seperti itu. Omong kosong. Jelas-jelas itu penyakitmu sendiri. Kau datang ke sini untuk memfitnahku. Orang ini mentalnya selalu tidak normal. Jangan percaya kata-katanya. Jangan percaya. Tidak bisa dipercaya. Ayah, aku juga bisa membuktikannya. Kau sebar gelap racun kanker, menjual obat mahal ampuh. Palsu, semua palsu. Semuanya palsu. Kalian berdua serigala bermata putih, makan dan menggunakan milikku. Hari ini datang ke sini untuk memfitnahku. Mengapa? Aku juga bisa bersaksi. Intan Pertiwi.
Intan Pertiwi. Dasar nenek sihir tua, apakah semua ini rencanamu? Dulu, Arya Wijaya yang bekerja di Pratama, menukar obat-obatan, secara ilegal mengembangkan racun kanker, merenggut nyawa orang, membuat keluarga Pratama hancur. Aku bisa bersaksi untuk ini. Diam kau. Intan Pertiwi, kau hanya memfitnah. Ibu Pertiwi sendiri yang melaporkan, pasti bisa dipercaya. Dasar kalian orang-orang tak tahu apa-apa. Apa yang kalian tahu? Apa kalian punya bukti? Hah? Reaksi ini pasti benar, kan? Ini semua fitnah. Ini semua fitnah. Ini semua fitnah. Kau mau bukti, kan? Aku punya. Dimas, sudah siap? Tenang saja, Kak Dimas. Para hadirin, silakan lihat layar besar. Astaga, astaga. Kapan ini direkam? Matikan. Cepat matikan. Matikan. Cepat matikan. Palsu. Ini semua palsu. Jangan lihat. Jangan lihat. Palsu. Matikan. Matikan. Apa-apaan ini? Saat kau menatap jurang, jurang juga menatapmu. Arya Wijaya, kau membunuh orang tuaku, mengembangkan racun kanker, menjebak grup Pratama, melakukan uji coba gelap, siksa dan tahan. Atas semua kejahatan ini, kau hari ini harus membayar harganya. Kau menyembunyikan kamera pengawas di lukisan yang kau berikan padaku. Beraninya kau memanipulasiku. Arya Wijaya, kau seharusnya sudah di neraka. Kau mempermainkan nyawa orang? Seharusnya sudah memikirkan hari ini. Tidak ada yang bisa mengkhianatiku. Tidak ada yang bisa mengkhianatiku. Tidak akan pernah. Kau juga tidak akan menjadi pengecualian. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Bawa Arya Wijaya langsung ke polisi. Aku tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Gagalkan pernikahan? Apa kau tidak perlu menanyakan pendapatku? Dia seharusnya istriku sekarang. Kenapa? Mau berkelahi? Bisakah kau sedikit lebih beradab? Lalu suka menggunakan kekerasan? Kekerasan itu lebih cocok denganku. Baiklah, sepertinya kau sudah memilih. Ayo pulang dan menikah. Syukurlah kali ini kamu masih ada. Para hadirin, minggu baru telah dimulai. Departemen Pemasaran, rencana promosi produk baru yang kalian ajukan minggu lalu, idenya bagus. Kendalikan anggaran. Baik. Bapak Setiawan. Departemen Litbang, percepat pengembangan produk baru. Baik, sudah ditambah personel. Departemen Penjualan, kinerja bulan lalu masih kurang 10% dari target. Fokus pada beberapa klien besar. Siap, Bapak Setiawan. Sudah ada penerus. Nenek di sini. Rapat pagi ini terlalu lama. Aku hampir terlambat ke taman kanak-kanak. Nenek akan mengantarmu. Ayo. Kamu meninggalkan Dewi begitu saja, lalu pergi berbulan madu sendiri. Apa itu tidak baik? Memangnya kenapa? Kami cinta sejati. Anak itu kecelakaan. Itu normal. Jadi, kamu tidak mau barmu lagi? Itu memang properti keluarga Wijaya, dan sudah kukembalikan pada Reza Wijaya. Baiklah.
Ada apa? Tidak mungkin.